diusir dari Makkah. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Itu Nabi. Ada masalahnya. Apalagi kita yang sholat masih putus-putus, tidak mau ada masalahnya. Pren. Semua kita punya masalah. Maka alhamdulillah dek to nama kada pun Allah Ta'ala. Das saat kau ke masalahmu profesor koyolo. Das saat kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Das saat kalau ada masalahmu kau kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Cuma masalah kita tidak sabar, sholat putus-putus. Sholat hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia mau WhatsApp, ada masalahnya, ya Allah capek sudah hadapi hidup ini ya Allah. Nabi bilang malaikat, Nabi bilang Tuhan, malaikat karena capek menghadapi hidupnya cabut nyawanya. Maka dedek sekalian, selesai ada masalahmu dalam hidup, sabar. Bagaimana itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk dikatok kepala tak? Sabar ja. Bukan sabar itu beleng-beleng. Sabar alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan kepada Allah. Yang kedua, sempurnakan sholat. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kita ini dunia. Kecil buat Allah ini dunia. Apa ini dunia Pak? Kecil buat Allah. Jangankan yang tidak masuk akal, yang masuk akal, tidak masuk akal aja bisa Allah kasih kalau Allah mau. Kan tidak masuk akal itu perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak masuk akal toh. Tapi kalau Allah mau, itu Maria, Siti Maryam, orang Kristen katakan Maria, hamil, tidak ada suaminya. Cuma banyak tahun sekarang mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya, itu beleng-beleng itu Pak. Ya, tidak masuk akal Pak. Tidak masuk akal. Orang dibakar bisa hidup, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar justru keluar kedinginan. Tidak masuk akal orang bisa hidup berhari-hari dalam perut ikan. Tapi kalau Allah mau, bisa. Nabi Yunus alaihissalam. Tidak masuk akal orang bisa tidur berhari-hari. Bukan berhari-hari, 309 tahun tidur. Kenapa Allah paparkan ini dalam Quran? Percaya kok, Tuhanmu maha kuasa. Jangan kau cari muka sama manusia. Kalau kau cari muka sama manusia pasti capek. Allah tidak melarang interaksi, tapi Allah cuma minta kamu berkolaborasi. Tapi jangan kau gantungkan harapan cita-citamu sama manusia. Kapan kau gantungkan cita-cita harapanmu sama manusia, siap kau kecewa. Baik betul saya sama dia, tiba-tiba tidak dikabulkan apa yang kita mau, pasti kecewa. Tapi kalau bersangka buruk, bersangka baik kepada Allah, pasti kita akan selalu, ketika ada tidak terjadi apa yang kita inginkan, maka kita akan punya rasa kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maka dedek sekalian, sebelum kalian menempuh cari kerja, sempurnakan dulu sholatmu. Ayo, biasakan sebelum keluar rumah pagi sholat duha. Sebelum kau keluar rumah sholat duha dulu. Kenapa paliknya saya Ustaz? Sholat mak, baik nih sholatku, ndak nak kasih ke Tuhan. Percaya kok apa yang kamu minta tidak baik. Saya kan dulu tamat SMA gagal tentara, daftar tonggak fakultas kedokteran. 3 kali Pak saya daftar, ndak lulus-lulus. Begitulah cara saya menghalangi saya. Malah lulus di sospol. Pulang nggak kuliah, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali dulu namanya itu, Universitas Islam Makassar. Tabrakan di jalan, saya turun tolong dia yang tabrakan, saya mau pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat tetesan darah. Seolah-olah Allah berkata, bagaimana kau jadi dokter dasar, kau tidak bisa lihat darah. Ternyata saya lulus jadi sarjana komunikasi, sarjana agama. Temanku yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru, mau dokter. Kemana-mana saya Pak, tiket bisnis kelas gratis. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang ya
Engkau pernah sangka buruk kepada Allah, pada cing bawangi sempajamu. Solatmu aja kau perbaiki, kecil buat Allah, kasih kau pekerjaan yang baik. Tidak masuk akal orang bilang, tapi kalau Allah yang bilang, tidak masuk akal. Tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Saya kasih kau contoh ya. Saya sebagai penceramah, sekalian mumpun saya ingat, saya terlambat tadi ini bukan karena saya sengaja, saya capek, hampir subuh saya tiba di sini, hampir azan subuh saya tiba, tidur sedikit, saya tunggu-tunggu, ada informasi enggak ini, saya telepon Ustadz Fitra, tidak aktif juga HP-nya, mau jam 9 baru ada balasan, terlambat juga datang ke sini. Saya dari Anambas tadi malam. Anambas itu ujung luar pulau, kalau dulu kita sebut dengan Laut Cina Selatan, itu sebaiknya dihilangkan istilah Laut Cina Selatan. Sekarang Laut Natuna Utara. Kalau dibilang Laut Cina Selatan, ambil itu orang Cina. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anggaplah saya berdoa karena saya kenal dana ceramah. Ya Allah, berikan saya pesawat. Ya Allah, berikan saya kemampuan beli private jet supaya saya bisa ceramah ke sana kemari. Ternyata minggu depan Allah kabulkan, Pak. Kan bingung, Kak, di mana mau ku parkir? Iya toh? Atur naik. Kaptennya bagaimana gajinya? Pramugarinya bagaimana? Maka Allah bilang, "Nggak cocok kau beli punya pesawat pribadi, Haji Isam yang cocok." Pesawatnya Haji Isam kau pakai. Allah kasih yang terbaik. Begitu cara menyikapi hidup. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Kenapa hidupku begini? Sangka baik. Oh, barangkali sholatku belum sempurna. Itu yang pertama, Dede. Jangan banyak bicara. Jangan mau ku banyak cerita kalau tidak sholat. Tuhanmu aja ku tipu. Apa susahnya sih Allah kasih kita di dunia? Nama kedami puangnya telah kun fayakun. Jadi, Pak. Adik-adik kau minta handphoneku, tidak bakal ku kasih kok. Minta handphone Ustaz, tidak bakal ku kasih kok. Kenapa? Nak para lu tong. Iya toh? Iya. Ustaz kasih kamu mobilmu. Enak nu. Iya toh? Kenapa? Saya juga butuh. Tapi kalau minta kau sama Allah, Dek, ya Allah kasih saya pekerjaan. Allah tidak butuh pekerjaan kita. Ya Allah kasih saya rumah. Allah Maha Pengasih. Yang jadi masalah kau tidak datang kepada Allah. Saya datang, Ustaz, tapi kau datang main-main. Alah, suruh balik. Ya kada berdua. Jangan ketawa, saya serius ini, Pak. Dua, adik-adik sekalian ya. Pertama, jami banyak kan hari Jumat. Yang kedua, setelah sempurnakan sholat, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sejarah hidup saya. Jadi bapak saya itu tidak mau kalau saya sarjana sospol. Jadi saya rahasiakanlah itu 3 semester. Tidak tahu saya kuliah di sospol. Bapak dia bilang, orang Bugis, gitu sospol, sarjana Pak Beleang. Politik kan ada otaknya itu orang di kampung itu kan. Pak Beleang, tuh politik. Bele-bele rimulana. Ceko-ceko tengana, malah peruk pecapuranna. Itulah itu yang ada di benak bapak saya, itu politik begitu. Ya, padahal politik itu baik, tapi itulah yang dilihat realitasnya. Dia bilang, saya mau jadi sarjana anakku. Saya daftarlah di UIN, IAIN Alauddin dulu namanya. Waktu itu masih pakai pensil, Pak. Saya mau lingkari pendidikan agama, niat jadi guru agama, tarbiyah. Ternyata yang saya telingkari peradilan agama, syariah, Pak. Kan berjauhan itu, Pak. Masuklah saya di syariah, berdarah-darah otakku, Pak. 7 tahun baru selesai. Saya yang paling terakhir di angkatan saya, Pak. Mantan rektor kita di Unismu Makassar itu pernah mengajar saya ilmu hadis, Profesor Dr. Haji Ambu Ase. Itu saya ingat sekali waktu saya diajar hadis. Kan saya dari SMA, Pak, tidak pernah mondok. Jadi agak susah saya belajar. Biasa ku hafal ayatnya, tidak bisa kat tulis sih. Jadi ku tulis Latin. Baru saya tulis, mohon maaf Ustadz, saya alumni SMA. Nah jawab, Pak Ustadz, urusanmu. Belajar kok. Tapi apa niat saya? Saya mau selesai membahagiakan orang tuaku. Alhamdulillah selesai. Allah punya rekayasa hidup yang luar biasa. Adik-adik
Bukan nggak mau takabur, motivasi seperti permintaan Pak Rekan. Lihat semua itu ustadz kondang di Indonesia. Lihat maki. Sebut mi semua. Semua alumni Timur Tengah. Das Atlatif, Sospol. Alhamdulillah dengan izin Allah, pekan lalu saya ceramah 1 abad pesantren Gontor. Tidak gampang Pak ceramah depan pesantren para guru-guru orang Gontor Pak. Saya diminta ceramah. Saya bilang pada saat itu, saya bingung kenapa saya diundang ceramah. Oh ternyata saya pikir-pikir karena saya lah yang paling lucu jadi penceramah. Selesai pulang Pak, sebagai rasa syukurku, pulang Kak mendarat, saya tidak langsung ke rumah. Saya bilang sopir saya, kita langsung ke kampung. Saya pergi ziarah kubur ke bapak saya. Saya curhat depan bapak saya bilang, Pak alhamdulillah, dulu bapak senang sekali Gontor, sekarang baru saya ceramah di Gontor. Kalau niatmu dek mau memuliakan orang tuamu, tidak mungkin Allah halangi niatmu, tidak mungkin. Apa alasannya Tuhan halangi doamu kalau kau bilang ya Allah, kasih cepat kerja ya Allah, supaya saya bisa balas semua kebaikannya bapakku. Capek ini kodong orang tuaku carikan uang, saatnya saya lagi cari uang untuk mereka. Apa alasan Tuhan tidak kabulkan doamu? Nah doa baik sekali ini. Cuma anak-anak kita sekarang glamor di Makassar, orang tuanya setengah mati. Begitu sudah sarjana, update status sama cowoknya, terima kasih telah membersamaiku. Cukaulu. Bingung tau nggak lihat ke anak-anak sekarang? Bapaknya yang cari uang bertahun-tahun, kasih kuliah bertahun-tahun, jadi buruh dia di kampung. Begitu sarjana, update status pegang bunga sama cowoknya. Terima kasih sudah menolongku selama ini. Caca lah cukau lu. Baru 2 bulan kenal itu cowok, baku panggil mi papi mami. Kalau begini caramu cilaka, kau bakal jadi sarjana pengangguran. Maka dedek sekalian, niatkan kau cari kerja bukan untuk siapa-siapa, memuliakan orang tuamu. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk membalas segala kebaikan orang tuaku. Saatnya sekarang untuk berbuat baik untuk orang tuaku ya Allah. Kalau begitu doamu deh, tidak mungkin. Pesan yang ketiga, besok-besok adik-adik sekalian, kamu sudah punya kerja, jangan kau sombong. 4 pintu masuknya setan sama kita. Pintu paling utamanya itu namanya sombong. Tahu? Pelanggaran pertama dilakukan makhluk kepada Allah bukan syirik Pak. Apa? Sombong. Ketika Nabi Adam diciptakan, kan iblis disuruh sujud tuh, jin sujud kau, ini hambaku paling mulia Adam. Nggak mau kan jin? Itu anak baru kemarin, saya senior. Itu anak baru kemarin, saya lebih tua. Dia dari tanah, saya dari api. Sombong Pak. Allah marah, keluar kau dari surga. Penyebab sombong itu Pak, kita ini yang bekerja sebagai aktivis akademisi ilmu, kata Nabi, 4 penyebabnya datangnya sombong. Apa itu sombong Ustaz? Ini dulu perlu diluruskan. Sombong itu apakah berpakaian mahal? Bukan Pak. Kalau begitu sombong dong Nabi Sulaiman, kerikil rumahnya emas, istananya dilapisi emas. Apa itu sombong? Pakai bahan mahal? Belum tentu itu rezekimu. Kapan kau sombong? Kalau ketika dua memiliki 2 karakter. Apa itu? Nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Siapa tahu itu? Nah saya diajar dulu itu waktu S1. Ya betul Bapak S3, dia S1, tapi dia update kita otaknya. Siapa tahu itu? Nah kuliah dulu itu, masih kuliah itu dulu kencing. Tidak ada hubungannya. Nolak kebenaran. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu Nabi baik, dia tahu Nabi jujur, dia tahu Nabi orang baik, tapi kenapa dia tolak Nabi? Karena bilang itu Nabi Bani Hasim, suku saya lebih mulia. Nabi bilang Abu Lahab, kenapa nak kemenakanku? Nah saya pamannya, kenapa bukan saya pamannya? Itulah karakter orang sombong, nganggap remeh orang lain. Yang kedua, nolak kebenaran. Itu sombong.
Dan penyebab datangnya sombong kata Nabi 4. 1. Bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa tiba-tiba jadi pembantu rektor. Oh, mulai itu jaga jarak. Pembantu rektor berapa tompa, tergantung rektor. Kalau ndak suka kisede, wabillahi taufiq wal hidayah. Tahu sih kok. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, Pak, bertambahnya harta. Jangan sombong dengan harta. Biar banyak uangmu, banyak hartamu, kalau Allah titip satu penyakit dalam dirimu, ndak ada bisa kau makan. Banyak orang miliaran duitnya tapi dilarang makan nasi. Apa aja bisa namakan? Ubi rebus. Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan pedis. Mending kita ndak ada uang, tak semua bisa dimakan. Yang ketiga, apa itu? Bertambahnya ilmu. Tadi biasa sama-sama ke S1, tiba-tiba kencana jadi profesor. Potensi buat sombong. Yang keempat, bertambahnya popularitas. Itu kata Nabi. Ilmu, seperti saya, mau sombong, apa kau mau sombongkan dasar? Viewer saya di YouTube sudah lebih 600 juta. Kau mau sombong? Saya bisa jadi penceramah karena ada yang nonton, Pak. Bayangkan kalau tidak ada penontonku. 1 jam saya di sini ceramah berapi-api, saya sewa di satu gedung, tapi tidak ada nonton. Dewa Pak Luhur Nabi bilang, lama itu sudah gila itu Ustaz. Iya toh. Apa kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Maka besok-besok adik-adik sekalian, dapat kau kerja baik, jangan kau pandangin temanmu yang belum dapat kerja. Dapat kau harta yang baik, jangan kau pandangin temanmu yang belum dapat harta. Tidak ada orang suka orang sombong, Pak. Orang sombong itulah pintu utamanya masuknya setan, menjadikan kita penghuni api neraka. Nasihat yang keempat, adik-adik, selesai ini segeralah kau menikah. Jangan kau terlalu lama pacaran, dek. Pacaran itu pintu datangnya maksiat. Pacaran syar'i, pret. Siapa ajar kau pacaran syar'i? Kau nikah, jangan pacaran. Sangka baik kok. Quran sudah bilang, 1 laki-laki, 1 perempuan, masing-masing bawa rezeki. 1 tambah 1 tidak mungkin kosong. 1. Tidak ada orang sudah menikah mati kelaparan. Tidak ada, Pak. Lalu kenapa banyak pinjol? Bukan karena ada uangnya, tapi karena selera hidupnya. Adik-adik sekalian, jangan pernah kau sangka buruk menunda pernikahan karena kau bilang belum pergi kerja. Lihat orang tua dulu. Apa yang membuat kita miskin, Pak? Gaya hidup. Orang tua dulu, Pak, coba lihat. Tidak jelas kerjanya, bisa beli rumah, bisa punya tanah. Kenapa? Karena gaya hidupnya yang baik. Betul. Orang dulu, Pak, dengerin ibu-ibu. Orang dulu paling banyak pancinya 3. 1 untuk masak air, 1 untuk nasi, 1 goreng. Sekarang lentongi kalau untuk masaknya, bahkan ada lagi dibilang teflon, menggoreng tanpa minyak, barang tidak masuk akal. Iya toh, banyak itu pancinya, Pak, melengkek semua, baru tidak pernah masak. GoFood ji. Apa Allah miskin? Tidak, gaya hidupmu yang dongo. Bukan karena Allah tidak kasih ke rezeki, caramu menyikapi ekonomi yang salah. Ibu-ibu dulu masak memang, Pak, lapar yang penting kenyang. Masak makan yang penting kenyang. Sekarang makan yang penting viral. Mau semua nak coba itu, mau semua nak coba. Apa ndak ada uang? Bukan, gaya hidup yang salah. Ndak mungkin Allah lahirkan manusia tanpa Allah sudah jamin rezekinya. Ada viral, mau saya datang di sana. Semua mau nak coba. Gaya hidup yang salah. Lihat lagi ibu-ibu. Ustadz, kenapa ibu? Boleh kak pinjam uang tak? Kenapa? Nak bilang anakku kodongin Ustaz, mau ku belikan popok. Ku bilang salah memang tomma ki. Itu popok bagi ibu-ibu yang kaya yang sibuk. Kenapa memang kau pakai ki popok? Orang dulu 9 kali melahirkan tidak ada popok nak pakai. Apa nak beli? Kantong plastik, terpal. Iya toh.
kencing anaknya. Kalau pintari, nah ganti. Kalau malas, nah biarkan anaknya berenang sampai pagi. Iya toh, maka ada yang merah-merah pantat nak kasihan. Lah ibu-ibu dulu paling hebat itu kalau ada digantung di jemuran yang kain warna-warni, strep-strep kah. Oh ibu-ibu dulu Pak, padahal tidak ada sekolahnya itu, tidak ada utangnya. Ustaz pinjam kak lagi kasih yang ini. Kenapa? Memang Bu Nak bilang Ustaz, susu anakku kodong. Kau bilang kenapa? Memang Ki pakai susu kaleng. Susu kaleng berapa ratus ribu. Tidak cukup itu, meski beli kangidot, tidak mungkin satu. Tiap bulan ganti sendotnya, botolnya, sendoknya, pancucina, tasnya. Berapa memang ratus ribu itu? Coba kalau pakai koasi. Higienis, praktis, ekonomis. Selesai, tidak perlu dicuci. Lebih akhirnya kasih sedikit bapaknya. Iya toh. Maka dedek sekalian, sarjana ko ini niatkan ko. Saya mau menikah. Jangan mau pacar-pacaran. Dek, yang cewek, dengarkan ini dek. Jangan kau percaya laki-laki yang lagi jatuh cinta. Jangan kau percaya. Jangan kau. Kalau mau kau lihat laki-laki yang serius, langsung kak, jangan kita pacaran deh, lamar kak. Mulai menghilang itu. Begitu kau bilang lamar kak, mulai menghilang. Kenapa? Dia memang hanya hura-hura. Maunya kau jadikan praktek. Jangan kau ketawa silakan. Kau ngasih pintu patolo-tolo anak orang. Dia bilang gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, nah hujan saja kau lari. Adek, jangan kau pacar-pacaran, tidak ada gunanya. Percaya kalau kau pacaran, perempuan paling rugi. Tidak ada ruginya itu laki-laki, perempuan. Maka jangan kau mau pernah mana buktinya kau sayang. Kalau nak bilang mana buktinya, ambil kau kertas bermaterai, bikin kau surat perjanjian di situ, nama Siti Fatimah, tempat tanggal lahir, dengan ini berjanji sepenuh hati akan menunggu seorang lelaki yang bernama setelah dia punya kerja dan mapan melamar saya dengan baik. Saya yang bertanda tangan di bawah ini siap dituntut secara hukum apabila ingkar janji. Itu mau kau bikin. Yang kau bukti bawa Pimalino. Selesai kau ini dek, nikah kau. Tidak ada piwang panai, kompromi wang panai ini. Jami banyak-banyak wang panai. Minta doa kepada Allah. Tidak ada orang bahagia yang pacaran. Justru yang pacaran yang banyak cepat cerai. Saya dengan Mama Nece itu istri saya kan tidak baku kenal kak. Sudah Pak menikah baru kenal. Saya kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya lamar. Enggak pacar-pacaran. Nak bilang mama nak lihat dulu anak Ustaz. Enggak usah Ji. Nanti enggak kita suka, enggak usah. Karena kuliah mama nak cantik, bapak nak galak. Enggak jauh-jauh lah dari sini ini. Gitu. Aku pacar-pacaran, enggak usah ya. Nah, yang terakhir, adik-adik sekalian, hidup ini butuh pertolongan Allah. Maka untuk mendapat pertolongan Allah, doa. Ana inda sanni abdi bi ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Maka sambil ikhtiar tetap terus berdoa. Kalau tidak sempat dikabulkan, sangka baiklah. Kalau belum tidak disabul, barangkali cara kita belum baik memintanya. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya sakit influenza, saya tidak perlu ke dokter. Kenapa? Saya sudah tahu obatnya. Berarti tidak darurat. Tapi kalau penyakit saya kronis, tidak boleh saya sendiri beli obat. Mesti saya ke dokter spesialis. Kenapa? Ini darurat keadaannya. Begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita tidak perlu banyak tantangan, tidak terlalu banyak masalah. Cukup kita berdoa dalam 5 waktu. Tapi kalau kondisi hidup kita kronis, ada kebutuhan yang sangat mendasar dan darurat, mesti ada fasilitas daruratnya juga. Apa itu? Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga dari malam untuk sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian dengan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Alhamdulillah, dengan sarjana ilmu kita sudah cukup. Tinggal lagi iman kita yang harus kita benahi. Wujud konkret iman itu, pelihara solat, muliakan orang tuamu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ingin berpantun karena tadi Pak Ketua berpantun, saya juga ingin berpantun. Dan kau catat baik-baik ini, adik-adik para sarjana. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal kalam yauma yasturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon untuk ikut di tempat Ustaz. Baik, boleh sekali lagi hadirin kita berikan tepuk tangan untuk Ustaz Jasman Latif. Dan Ustaz izin setelah ini akan ada pemberian cenderamata. Izinkan menunda untuk memberikan cenderamata Bapak Ketua